Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat, tetap baik-baik saja dan tetap semangat untuk terus berkarya. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda kalau mendengar sebuah kata playboy? Ya, tentunya kalau playboy identik dengan seorang laki-laki yang suka gonta-ganti pasangan. Dan terkait dengan hal ini biasanya sering dilakukan di usia remaja. Kemudian selain itu ada juga playgirl. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita yang suka bergonta-ganti pasangan layaknya seorang playboy. Tentunya kalau kita mendengar kata-kata playboy ini konotasinya akan sangat mendekati yang namanya sifat buruk dari seorang laki-laki atau seorang pria. Tetapi bagaimana jika Anda mendengar sebuah majalah playboy, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Tentu pastinya sebagian dari Anda bahwa menangkap bahwa majalah playboy ini adalah sebuah majalah yang diperuntukkan bagi laki-laki dewasa, kemudian sebagai sarana untuk membuat adrenalin terpicu dan sebagainya. Karena memang majalah playboy ini sudah menjadi majalah yang sudah dikatakan bisa diperuntukkan bagi kaum laki-laki dewasa. Tetapi tahukah Anda bahwa ternyata majalah playboy itu ternyata tidak hanya berisi konten-konten dewasa saja. Ada beberapa konten juga yang sangat menarik dan juga inspiratif dan edukatif. Lantas pertanyaannya, jika memang majalah playboy ini diperuntukkan bagi kaum laki-laki dewasa, kenapa bisa sukses? Apakah memang semua laki-laki itu suka majalah playboy? Ini akan kita coba kaji di episode kali ini. Apakah Anda sudah pernah baca majalah playboy? Kalau belum, ayo kita putar dulu intronya dan jangan skip videonya. Ya, tujuan untuk pembuatan majalah Playboy ini sesungguhnya adalah sebagai konten hiburan, sebagai konten informatif dan juga sebagai teknik pemasaran dari majalah itu sendiri. Lantas kenapa majalah Playboy itu begitu sukses dan begitu banyak diterima oleh banyak kalangan? Bahkan tidak jarang banyak sekali orang-orang yang tentunya mempunyai kebiasaan-kebiasaan untuk menyukai konten-konten majalah Playboy bukan hanya dilihat dari konten dewasanya, tetapi juga ada beberapa konten yang sangat menarik serta edukatif di dalam majalah Playboy itu. Ada seperti wawancara dengan tokoh-tokoh besar, kemudian ada juga sumber-sumber inspirasi, ada juga tips-tips dalam menjalankan hidup, dan juga ada berita-berita ekonomi dan juga berita-berita sosial yang dimuat dalam majalah Playboy itu. Tetapi memang porsinya lebih banyak konten dewasanya. Nah, jadi apakah memang semua laki-laki dewasa di dunia suka majalah Playboy? Ya tentu jawabannya akan sangat subjektif ya. Tetapi memang kebanyakan laki-laki kan suka melihat lawan jenisnya. Ya apalagi di dalam majalah Playboy itu dalam tanda kutip banyak sekali konten-konten dewasa yang menampilkan foto-foto dari lawan jenis yang tentunya bisa menimbulkan hasrat bagi seorang laki-laki dewasa. Akhirnya membeli majalah Playboy. Bahkan tidak jarang majalah Playboy ini juga sering didistribusikan di negara-negara dengan penganut agama-agama Islam. Ya karena memang sekali lagi konten di majalah Playboy itu bukan melulu tentang konten dewasa, tetapi juga ada konten-konten informatif dan juga konten edukatifnya. Ya ada wawancara dengan tokoh-tokoh besar, sebut saja ada Yasir Arafat, kemudian ada Muammar Gaddafi, ada Michael Jordan, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tentunya sudah dimuat di majalah Playboy. Majalah Playboy ini didirikan oleh Hugh Hefner pada tanggalnya tidak ditulis pada bulan Desember tahun 1953. Ada alasan kenapa Hugh Hefner tidak menulis tanggal ketika beliau menerbitkan majalah Playboy untuk edisi pertama ini. Beliau sengaja memang tidak memberikan tanggal. Kenapa? Karena memang beliau khawatir tidak akan bisa untuk mencetak majalah yang kedua. Jadi beliau pada waktu itu modalnya pas-pasan. Kemudian beliau hanya menyewa beberapa
orang saja untuk bekerja padanya, dan memang sengaja tidak dikasih tanggal. Jadi kalau misalkan Anda mencari di kolom pencarian tanggal berapa majalah Playboy didirikan, itu tidak ada tanggalnya, karena memang pendirinya yaitu Hugh Hefner memang sengaja tidak memberikan tanggal karena beliau khawatir tidak bisa lagi melanjutkan percetakan majalah Playboy untuk edisi yang kedua, karena memang kondisi finansialnya pada waktu itu sedang pas-pasan, dan beliau juga khawatir tidak bisa membayar seorang wanita yang tampil di sampul majalah Playboy itu. Nah, wanita yang tampil di majalah Playboy yang ada di sampul depannya itu tentunya sudah diseleksi sedemikian rupa dan disebut dengan istilah playmate. Jadi tentunya bayarannya akan sangat tinggi. Tetapi siapa sangka bahwa majalah Playboy ternyata di luar dugaan, bahkan di atas ekspektasi. Ternyata edisi yang pertama sukses luar biasa. Edisi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ternyata sukses luar biasa. Dan majalah Playboy ini didirikan di Chicago, Amerika Serikat. Pada awalnya, for your information saja, jadi pada awalnya majalah Playboy ternyata namanya bukan Playboy, tetapi Steak Party. Namanya adalah Steak Party. Tetapi kemudian karena memang bermasalah dengan hak dagang, kemudian hak nama, hak komersil, akhirnya majalah Steak Party diganti nama menjadi Playboy. Yang mana Playboy itu pada awalnya tidak ada korelasinya sama sekali dengan pria dewasa. Playboy itu sebuah nama perusahaan mobil, ya, perusahaan otomotif roda 4 mobil di Amerika sana, di Chicago juga. Awalnya ada perusahaan mobil di sana yang bernama Playboy Automobile Company yang ada di Chicago sana. Tetapi tidak berlangsung lama dan memproduksi hanya beberapa unit saja di Amerika Serikat, dan umurnya relatif pendek karena memang keadaan finansialnya juga pas-pasan pada waktu itu, dan akhirnya Playboy Automobile ini bangkrut. Nah, kemudian karena memang lama tidak terpakai nama Playboy itu dan diambil saja nama depannya, nama Playboy-nya, akhirnya nama Playboy itu dijadikan sebuah majalah dengan konsep kontennya adalah konten pria dewasa. Dan selain itu juga ada nuansa-nuansa hiburan yang ada dalam konten dunia Playboy itu. Nah, itu tentunya dari segi historisnya ya. Lantas kenapa Playboy itu identik dengan gambar kelinci atau lambang kepala kelinci yang memakai tuxedo. Jadi lambang kelinci itu apa hubungannya dengan pria dewasa? Tuxedonya itu apa? Biasanya kan kalau Anda melihat lambang kelinci atau logo kelinci berwarna hitam memakai tuxedo, itu kan identik dengan majalah Playboy. Lantas apa korelasinya dan hubungannya? Jadi begini ceritanya. Kelinci itu menurut penciptanya, menurut owner dari Playboy yaitu Hugh Hefner, kelinci melambangkan sebuah hewan yang seekor hewan yang lucu, kemudian hewan yang unik, hewan yang menggemaskan. Semua orang ingin menyentuh kelinci. Jadi ketika orang menyentuh kelinci, maka akan ada unsur geli, unsur senang, unsur happy, dan orang akan cenderung membeli kelinci tersebut. Sehingga itulah yang disematkan kepada majalah Playboy. Sehingga ketika kelinci kita pegang kan ada unsur-unsur gimana ya kalau kita memegang kelinci, ada unsur lucu, gemas, jenaka, ceria gitu. Dan kelinci itu kan juga hewan yang sangat energik. Dan akhirnya kelinci dipilih untuk menjadi sebuah logo dari majalah dewasa Playboy. Nah, tuxedonya apa? Tuxedonya itu bermakna bahwa itu adalah khusus untuk pria yang berkarakter, pria yang dewasa dan juga pria sejati. Sehingga orang yang membaca majalah Playboy ini adalah pria yang tentunya pria dewasa, kemudian pria sejati, laki-laki sejati, dan memiliki karakter. Itu tujuan filosofisnya dari sebuah logo Playboy, ya, kelinci, kepala kelinci warna hitam dengan memakai tuxedo. Tetapi memang saat ini di dunia modern logo kelinci dengan memakai tuxedo itu sudah menjadi merek dagang, bahkan sudah menjadi merek-merek terkenal dan brand-brand ternama di dunia. Bukan hanya di majalah Playboy saja, ada juga beberapa jenis bisnis yang dijalankan atau dikembangkan dari yang namanya majalah Playboy ini.
Nah, kita kembali kepada majalah Playboy, kenapa bisa menjadi sangat laris, bisa menjadi sangat laku di dunia? Apakah memang laki-laki di dunia suka semua dengan majalah Playboy? Ya tentunya kalau Anda laki-laki normal pasti menyukai, karena semua rata-rata yang ada di dalam majalah Playboy itu menampilkan beberapa artis-artis dunia, beberapa wanita-wanita cantik dari negeri Paman Sam sana yang tentunya bertujuan untuk membangkitkan adrenalin bagi kaum laki-laki dewasa. Tetapi memang di beberapa edisi ada beberapa majalah yang tentunya konten-konten dewasanya ternyata lebih sedikit, lebih banyak konten-konten informatifnya dan juga konten edukatifnya. Jadi pada waktu itu di tahun-tahun 1080-an, 1980-an itu memang majalah Playboy sengaja untuk mencetak konten-konten yang dewasanya sedikit. Jadi lebih banyak konten-konten informatifnya dan konten edukatifnya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu di dunia sangat gemar untuk dunia literasi. Ya karena pada waktu itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa digali di dunia, tentunya berhubungan dengan lifestyle otomotif, di mana pada tahun itu industri otomotif sangat berkembang pesat di dunia. Tetapi kemudian majalah Playboy ternyata seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya diperuntukkan bagi negara Paman Sam saja. Banyak sekali negara-negara yang juga didistribusikan majalah dewasa ini, ya. Tak terkecuali adalah negara-negara yang beragama Islam. Ya tentunya dengan pembatasan-pembatasan dan juga kebijakan-kebijakan yang tentunya dalam hal ini adalah tergantung di mana majalah Playboy itu didistribusikan. Tetapi memang tujuannya adalah majalah Playboy diperuntukkan bagi laki-laki dewasa saja. Tetapi memang kita kalau melihat majalah Playboy, jangan hanya melihat dari konten dewasanya saja. Ada beberapa konten-konten yang tentunya menarik, informatif, dan inspiratif. Karena memang majalah Playboy ini bukan majalah abal-abal. Majalah Playboy ini memiliki reputasi dan memiliki branding yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita melihat logo kelinci, kepala kelinci hitam dengan memakai tuxedo, tujuan kita konotasinya bukan laki-laki dewasa, tetapi di sana ada konten yang lebih menarik lagi yang tidak berhubungan dengan laki-laki dewasa, yaitu adalah wawancara ataupun konten-konten yang berisi informasi yang menarik, edukatif dan juga sumber inspiratif. Sangat memukau memang ketika kita berbicara laki-laki dewasa, apakah semua laki-laki dewasa haus akan wanita cantik? Ya tentunya sangat subjektif sekali jawabannya ya. Saya kembalikan lagi kepada kebijaksanaan Anda dalam menyikapi video ini. Tentu kalau misalkan kita melihat realita zaman sekarang di mana banyak sekali konten-konten seperti di Facebook, di TikTok, di Instagram, ternyata mereka dalam tanda kutip laki-laki dewasa lebih suka konten-konten yang tentunya banyak sekali menampilkan wanita-wanita dan tentunya wanita cantik. Ya karena memang ini merupakan sebuah kenormalan yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Nah pertanyaannya apa? Kenapa tidak ada konten playgirl? Kenapa tidak ada majalah playgirl? Ya tentunya wanita dalam hal ini lebih berbeda sisi feminisnya daripada laki-laki, karena wanita itu juga mereka kan ada rasa malu daripada laki-laki, di mana laki-laki biasanya adrenalinnya lebih terpicu daripada perempuan. Sehingga kalau jawabannya kenapa majalah Playboy itu laku, ya tentunya jawabannya sangat subjektif sekali. Tetapi memang karena selain majalah Playboy ini adalah konten dewasa untuk laki-laki dewasa, dan juga majalah Playboy ini untuk menjawab rasa penasaran. Jadi dari sekian banyak edisi per edisi, laki-laki itu penasaran, laki-laki di seluruh dunia tuh penasaran siapa nanti ya yang jadi model dari majalah Playboy, siapa nanti yang akan tampil di majalah Playboy. Jadi walaupun mereka tidak membaca majalah Playboy-nya, setidaknya mereka dalam tanda kutip laki-laki dewasa itu melihat foto-foto yang dipajang di majalah Playboy. Karena memang dari edisi ke edisi yang lain, majalah Playboy yang dimuat artis-artisnya atau wanita-wanitanya tidak pernah sama, selalu up to date. Sehingga itu yang ditunggu-tunggu oleh para kaum laki-laki dewasa untuk membeli sekaligus untuk melihat foto-foto siapa saja yang dipajang dalam majalah Playboy.
Walaupun yang membaca hanya sedikit. Ya tentunya ini adalah bagian dari strategi marketing ya dari seorang Hulk Hafner, pemilik dari majalah Playboy ini. Ya tentunya sangat apa ya, sangat bagus sekali strategi marketingnya karena memang laki-laki suka dengan konten-konten seperti itu. Ya bagaimanapun majalah Playboy merupakan sebuah fenomena bisnis yang tentunya ini merupakan sumber inspirasi sebetulnya. Jadi dalam sebuah konten dewasa ada segi positifnya di situ. Tidak melulu tentang foto-foto dalam tanda kutip foto-foto wanita, tidak hanya seperti itu. Jadi masih ada sisi positifnya. Itu yang dipikirkan oleh seorang Hal Hafner. Bukan hanya diperuntukkan bagi konten dewasa saja, tetapi ada informasi-informasi yang bisa digali lebih dalam, dan tentunya majalah Playboy ini memiliki reputasi yang sangat baik. Jadi kalau misalkan dijadikan sebagai rujukan referensi, majalah Playboy juga saya pikir sah-sah saja. Karena semua orang di dunia tahu apa yang namanya majalah Playboy. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Anda setuju kalau majalah Playboy itu tentunya diperuntukkan bagi orang-orang dewasa? Ya kalau saya pribadi nggak setuju karena memang sekali lagi di dalam majalah Playboy bukan hanya menampilkan foto-foto perempuan, tetapi juga ada informasi yang penting, informasi yang menarik dan tentunya banyak juga informasi yang edukatif yang ada di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan sudah bisa menjawab rasa pertanyaannya kenapa majalah Playboy ini bisa laku. Dan mudah-mudahan kalau Anda bisa membaca di majalah Playboy, tidak hanya melihat foto-fotonya saja, tapi bacalah informasi-informasi menarik lainnya dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada keterangan yang salah, ada keterangan yang kurang tepat, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.